Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat sepanjang malam yang sudah kita lewati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Mungkin di minggu-minggu ini atau di hari-hari ini kita sedang memikirkan siapakah yang saya pilih. Ya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa negara kita sedang menghadapi pemilu. Nah, di pagi hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang berjudul Langkah Tuhan. Ya. Nah, kita ambil ayatnya adalah di dalam Amsal pasal 16 ayat 9 berkata,
hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jelas ini ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, mungkin di hati kita sedang memikir-mikirkan sesuatu siapa yang kita akan pilih, atau mungkin apa yang kita akan pilih. Begitu Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah ini benar sesuai dengan langkah Tuhan? Apakah ini benar, ini yang Tuhan tentukan? Ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, di waktu awal penciptaan manusia itu, atau Tuhan menciptakan sesuatunya itu indah dan baik untuk manusia. Kalau Bapak Ibu belajar lagi dalam Kejadian pasal 1, ya, terus di Kejadian pasal 2 manusia diberikan pasangan, ya. Jadi sebelum manusia ada itu Tuhan sudah menciptakan semuanya, sudah menyediakan semuanya. Bahkan sampai pasangannya pun Tuhan sudah memikirkan, ya, pasangan dari Adam yaitu Hawa. Nah, kalau kita belajar dari situ, kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu menentukan dan menyiapkan untuk kita semua. Nah, di dalam kata hati, ya, kalau kita tadi baca di dalam Amsal pasal 16 ayat 9 dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Di dalam kata hati di sini Amsal ini menerangkan menjadi satu perasaan dan pengetahuan. Ya, dari kalimatnya sedikit kita sudah belajar dari hati manusia memikir-mikirkan. Padahal kita tahu otak itu yang memikirkan, hati itu merasakan. Nah, di sini ada dua hal yang terkandung, yaitu perasaan dan pengetahuan. Dan kita tahu perasaan itu hidup atau bertumbuh itu karena ada pengalaman. Dan manusia menggunakan jiwanya untuk bisa merasakan segala sesuatunya. Nah, pengetahuan itu didapat dari belajar, ya. Didapatkan dari informasi-informasi yang kita terima, begitu. Nah, hal pertama yang mungkin akan membantu kita semua adalah bagaimana kita menyerap pengetahuan supaya hati kita itu bisa menimbang, supaya bisa memikir-mikirkan. Ya. Jadi manusia itu unik memang, ada logika, ada perasaan, ada jiwa. Ya. Nah, di situ kita juga tidak dalam memilih atau menentukan sesuatu itu. Kadang-kadang kita nggak cuma berdasarkan pikiran atau logika, tetapi juga ada perasaan yang terkandung di situ. Nah, di sini untuk kita supaya bisa mengerti hati kita, pikiran kita itu harus diasah, Bapak Ibu. Ya, mungkin dalam menentukan pilihan kita juga tidak bisa sembarangan. Ya, mesti ada pembelajaran, mesti ada pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan yang sudah bertumbuh. Itu yang kita bisa mengerti. Dan itu juga salah satunya supaya kita bisa mengerti langkah-langkah Tuhan. Nah, yang pertama adalah kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita akan muncul satu keyakinan, ya, itu karena firman daripada Kristus, Bapak Ibu. Ya, jadi segala sesuatunya yang sudah pernah bertumbuh, gitu ya, atau yang ada pada kita saat ini itu semuanya itu harus dimulai dari firman Tuhan supaya kita bisa mengerti langkah daripada Tuhan. Ya. Dan juga kalau Bapak Ibu tahu, ya, hati manusia ini seperti gambaran tanah, gitu ya. Di dalam Matius pasal 13 kalau Bapak Ibu lihat, kita juga harus ditaburi oleh benih-benih. Ya. Nah, dalam konteks hal ini yang harus kita taburi adalah benih-benih kebenaran, benih-benih yang berdasarkan atau dilandasi oleh firman Tuhan. Nah, dari situ aja kita tahu bahwa itu menghasilkan 30, 60, dan 100. Ya, Bapak Ibu. Jadi pertama kita harus mendengar firman Tuhan. Kita berusaha harus menanamkan benih itu ke dalam hati kita supaya bisa menghasilkan, supaya bisa kita menentukan pilihan kita, ya. Dan juga di dalam Yohanes pasal 15 kita tahu bahwa kita ini sama seperti sebuah tanaman yang selalu dibersihkan oleh firman itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya.
Kalau kita mau selalu kita bisa menghasilkan, supaya kita bisa menentukan pilihan-pilihan, apalagi yang sesuai dengan langkah daripada Tuhan, kita bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita berusaha untuk menanamkan itu seperti benih ke dalam tanah hati kita, ya, mempengaruhi hati, perasaan, jiwa kita dan pikiran kita. Dan yang ketiga adalah itu pun juga selalu dibersihkan oleh firman itu sendiri. Ya. Bukan cuman ditanam sekali sudah, enggak. Manusia itu hidup berkelanjutan, Bapak Ibu. Ya. Manusia hidup bukan satu hari saja kan. Bukan 2 hari saja, bukan 1 minggu saja, bukan 1 bulan saja, bukan 1 tahun saja. Dan dalam kehidupan manusia pun juga banyak gejolak, banyak pilihan-pilihan, banyak kegagalan juga, keberhasilan itu mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi untuk bisa kita menjaga hati kita dan kita mengerti langkah Tuhan, berusahalah ya, mendengarkan firman Tuhan itu sesering mungkin. Berusaha menanamkan. Menanamkan itu sulit loh Bapak Ibu. Kalau dalam proses pertanian kita tahu tanah itu harus dibersihkan dulu, harus digemburkan dulu, dibajak dulu. Ya. Bahkan kadang-kadang diberikan pupuk awal dulu, baru ditanami, masih dijaga lagi, diairi, masih lagi diberi pupuk lagi. Ada usaha Bapak Ibu. Ya. Jadi manusia ya bisa tambah bijaksana, bisa tambah mengerti langkah Tuhan karena dia berusaha. Karena dia berusaha menanamkan. Ya. Ya. Bukan kita harus berusaha terus kita mengerjakan segala sesuatunya. Saya percaya semua juga banyak hal yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ya, banyak hal. Tetapi supaya kita bisa bertumbuh, kita harus berusaha untuk menanamkan firman. Ini yang kita harus perhatikan. Supaya apa? Supaya langkah Tuhan atau supaya pilihan-pilihan Tuhan, supaya apa yang kita pilih atau supaya apa yang kita mengerti dari Tuhan itulah yang kita pilih untuk kehidupan kita semua. Saya percaya Bapak Ibu terus ya disertai oleh Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, Roh Kudus itu selalu menyertai, memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, dan bahkan firman Tuhan yang didengar setiap hari, yang kita baca juga, itu juga akan memperlengkapi kehidupan kita dan kita makin mengerti akan langkah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akhiri program Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memilih Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, Kau tolong Tuhan, berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Bahkan kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari ini Tuhan menghadapi pemilu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemimpin yang daripada saja Engkau, Tuhan yang Engkau pilih, Tuhan Engkau yang juga menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Juga Tuhan, orang-orang percaya di bangsa ini Tuhan Yesus, boleh Tuhan bersatu hati Tuhan, boleh mendoakan bangsa ini, Tuhan pemerintahan yang ada, boleh Tuhan juga memberkati Tuhan Yesus. Engkau juga yang menyertai, Engkau yang menolong semua Tuhan. Kami percaya semua tantangan-tantangan yang kita hadapi Tuhan di dalam negeri ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang memberkati dan juga senantiasa membukakan jalan Tuhan. Berkati kehidupan dari anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sertai mereka dalam kehidupannya. Apapun yang mereka kerjakan, buatlah berhasil. Dan Kau nyatakan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Gembala, Tuhan gereja kami Tuhan, Kau juga yang menyertai, Kau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.